Prof, saya melihat beberapa hari yang lalu itu melihat ada di sosial media mengenai apa sih maksud dari kalimat jadilah penyelam yang kuat gitu, Prof. Oh, itu saya tulis di Facebook itu. Ya, baca buku terus ada begitu eman, kalau saya nikmati sendiri saya tulis. Itu saya ambil dari statementnya Prof Hamka ya. Oh, penulis ya, penulis Tafsir Al-Azhar. Saya ingat ketika ini ada dosen yang hebat ini di UIN Malang ini, yang WA saya ini, saya senang membaca tulisan. Kata penyemangat, jadilah penyelam yang kuat. Ini saya ingat ini. Ini hari ini juga mengikuti sambil persiapan kuliah di Malang. Masya Allah. Hamka itu mengatakan ya, hanya penyelam yang kuat, tahan lama di dasar laut, yang bisa mengambil mutiara. Yang bisa mengambil mutiara. Loh, iya toh. Lah kalau belum menyelam ke dasar laut sudah nggak kuat. Iya. Baru beberapa meter sudah naik. Nah, ya nggak dapat apa-apa. Maka jadilah penyelam yang kuat. Jadilah orang yang tangguh di dalam meraih cita-cita itu. Jangan mudah menyerah. Kalau ada orang yang ngeritik-ngeritik, jangan dibalas. Ya, ambil kapas saja. Ambil kapas. Iya, jadi kalau untuk mengobati susah karena banyak dikritik orang itu, jangan dibantah. Beli kapas saja, 5.000. Separuh tutupkan di telinga kanan, separuh tutuplah di telinga kiri, gitu loh. Sebab kadang-kadang yang membuat kita tidak sukses itu karena celotehan orang itu kita dengar, gitu loh. Iya. Kan ada dua pelari toh. Yang satu itu kurus, ya jalannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lancar. Tapi yang satu itu kuat, larinya kekar badannya. Iya, kekar badannya dan itu. Kemudian orang bertaruh semua, siapa yang menang? Kira-kira gimana? Yang menang siapa? Yang kekar loh. Yang kekar toh. Tapi dalam kenyataan yang menang yang kecil. Mengapa? Karena yang gemuk itu, yang kekar tadi itu, dia tidak tuli. Jadi dia selalu ngomong yang hati-hati loh, itu kurus, itu kurus tapi ini loh bisa kencang larinya ya, jangan sepelekan. Terus saja begitu, sering kali dengar itu. Akhirnya dia membuat dia minder, dia itu. Lah yang kopok ini, yang satunya ini yang kurus ini, enggak pernah ada komentar. Andai kan mendengar komentar, yang melawanmu itu kekar loh ya, nanti larinya kencang loh, itu diumumkan gitu. Ya mungkin dia minder juga, sudah kurus minder lagi. Ternyata menang. Yang menangnya ini karena semangatnya, karena tidak dengar penggembos tadi. Gitu ya. Ya, jadilah orang yang tangguh. Tangguh melawan sebuah mengejar cita-cita itu tidak usah dipikir, terus saja. Gagal sekarang tidak apa-apa, nanti suatu saat ketemu tuh. Ya. Jadi hanya penyelam yang tangguh, yang tahan nafas lama di dasar laut, yang bisa keluar dari laut membawa mutiara. Masya Allah. Ya toh. Nah sampai kepada akhirat juga begitu. Hanya penyelam yang tangguh, ya, yang bisa selamat di akhirat. Apa itu? Lawanlah hawa nafsu ini sekuat-kuatnya. Kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu, ya kita jebol. Iya. Gitu. Gimana cara melawannya ini, Prof? Ya, kita ini siapa toh? Kita ini kan tidak punya kekuatan apa-apa kalau tidak dibantu Allah. Allahu Akbar. Ya toh? Maka di dalam buku zikir afirmatif ini saya terangkan, sudahlah baca la ilaha illallah yang banyak. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan saya untuk meraih cita-cita ini illallah, kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang bisa membuat sesuatu yang mustahil di alam semesta ini kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Nah itu yang saya sebut zikir biasa, tetapi disertai rasa afirmasi diri, disertai doa secara implisit tadi. Gitu loh. La ilaha illallah.
saya akan mengadakan perjalanan ke Jakarta lewat darat, gitu. Saya akan naik sepeda motor ke Jakarta. Saya ingin menunjukkan kekuatan saya, dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan saya dan menyelamatkan saya dari Surabaya ke Jakarta illallah, kecuali Allah. Jadi tanamkan sekuatnya itu. Kalau dengan cara itu, zikir kita menjadi zikir yang bermakna, zikir yang berbobot, zikir yang kemudian bisa menyerap energi ketuhanan. Itu zikir yang bisa menjadikan kekuatan kita itu berlipat. Kita yakin loh. Iya, yakin itu. La ilaha illallah. Ya Allah, anak saya akan ngelamar pekerjaan. Tidak ada yang memudahkan anak saya bisa kerja di tempat yang barokah illallah. Coba. Paham toh? Iya. Illallah. Nah, ini dalam zikir afirmatif itu di sini. Ya, bagi pemirsa atau pendengar yang membutuhkan buku itu, ya ada di hubungi sajalah 081231304333. Itu ada di buku itu, diklik saja, itu di internet juga sudah ada. Sudah ada ya, Prof. Iya. Dan ini harganya lebih mahal dari geduk apa? Geduk lindri itu. Geduk ya itu. Makanan. Ya, itu lebih mahal lah dari bubur itu. Bubur di tepi-tepi jalan itu. Karena buku tipis. Tapi dengan buku ini saya merasa nikmat. Saya pribadi merasakan kenikmatan dengan zikir yang model afirmatif itu. Model penguatan itu, la ilaha illallah. Saya kalau membaca itu mesti begini. Tidak ada yang membuat saya itu besok masa tua saya tidak memberatkan keluarga saya. Tidak sampai pekun, tidak sampai memberatkan keluarga saya di dalam merawat saya illallah, kecuali Allah. Ya toh? Jadi itu semuanya la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menanamkan saya untuk percaya bahwa engkau bisa mengambil alih masalah saya illallah, kecuali Allah. Masya Allah. Ya, sudah. Tidak ada, ya Allah, besok sebelum mati saya yang bisa mendatangkan Rasulullah ke tempat saya dengan wajahnya yang bersinar, senyumnya yang sangat menawan, lalu baunya yang tak tertandingi oleh bau apapun di dunia. Tidak ada yang bisa mendatangkan Nabi seperti itu sebelum mati saya untuk bisa membimbing saya mengucapkan la ilaha illallah kecuali Allah. Ya. Tidak ada yang bisa menghadirkan Nabi setiap siang dan malam hari illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam hati terus ada kata-kata itu terus. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memudahkan saya itu untuk menghajikan orang illallah. Tidak ada yang bisa memberikan saya rezeki untuk bisa menghajikan ibu saya illallah. Terus begitu. Masya Allah. Nah, ini berarti jenis-jenis zikir yang itu bersifat penguatan diri. Ya, jadi itu seperti zikir biasa, tetapi di dalamnya secara implisit itu ada doa. Ini yang sebenarnya memantapkan iman kita agar kita yakin gitu ya. Iyalah, itu memantapkan kita. Jadi kita menghitung zikir kita tidak terasa itu sudah banyak, itu tidak terasa. Karena kita hanyut di dalam alam ketuhanan. Masya Allah. Hanyut kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hari ini saya akan berjualan tempe goreng, ya Allah. Tidak ada yang membuat saya lancar dan selamat menjual ini illallah, kecuali Allah. Kalau Anda sebelum pergi itu mengucapkan begitu, saya yakin illallah, kecuali Allah. Yang itu. Ya Allah, saya pagi ini saya akan mencari nafkah melalui ojek online, ya Allah. Tidak ada yang nanti bisa menggiring orang untuk bisa naik kendaraan saya illallah. Tidak ada yang nanti terus illallah. Maka setiap apa yang terjadi kita tidak sedih, karena semuanya itu pasti karena Allah. Masya Allah. Ini juga semacam prinsip ya sebenarnya. Ya harus memang begitu. Semuanya itu harus Allah yang disebut. Tidak potensi dirinya, tapi potensi Allah. Masya Allah ya. Saya kira begitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Lanjut Prof. Ini mengenai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof Ali, ini saya Bu Nur. Saya setiap di jalan saya selalu membaca sholat Nabi karena saya yakin dengan baca sholawat Allah akan memberikan saya keselamatan di perjalanan. Itu doa saya, Prof. Menurut panjenengan bagaimana, Prof? Enggak apa-apa. Sholawat Nabi dibaca di mana saja kan baik. Gitu. Iya. Enggak apa-apa sholawat Nabi. Ya, cuma ya ditambah juga la ilaha illallah gitu. Karena zikir la ilaha illallah zikir nomor 1. Afdal. Sholawat itu hanya sah dibaca oleh orang Islam. Iya. Dan untuk menyatakan Islam itu ya la ilaha illallah itu. Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Tapi tanpa itu juga enggak apa-apa. Sholawat Nabi baik toh zikir-zikir. Ada yang enggak sholawat Nabi tapi alhamdulillah saja. Ada yang zikirnya tuh Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillah terus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Maha Pengasih. Iya. Ada yang enggak itu. Ada yang saya itu setiap pagi itu membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kadang-kadang 500 kali. Masya Allah. 500 kali. Ada yang membaca 3000 kali. Surat Al-Ikhlas kan baik semua toh. Iya. Yang penting itu kan di dalam hadis itu kan ada itu. Apa prestasi yang terbaik dalam hidup ini? Prestasi terbaik adalah ketika kamu mati dan bibirmu masih basah bekas-bekas menyebut nama Allah. Nah, itu. Iya. Silakan berikutnya. Baik. Ya, kita ke telepon ya, Prof ya. Ya. Sudah ada yang masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Isa warahmatullahi wabarakatuh. Prof, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof, ya Allah. Sehat. Masuk Prof. Oh, aku krungu sampean sakit, aku waduh merinding ya Allah. Iya. Gak siaran 2 kali tak titeni ya Prof. Aku tanya masalah doa Prof. Ya. Aku dapat jasa. Kalau sujud terakhir Prof itu Prof Firly sama Yahoyim itu bisa diucapkan apa dalam hati Prof itu Prof. Mohon dijelaskan Prof. Prof Firly sama apa? Yahoyim. Bapak. Enggak apa-apa itu diucapkan enggak apa-apa karena itu ya Hayyu ya Qayyum ya apa itu Rabbi Firli itu doa dari Nabi jadi ya enggak apa-apa diucapkan enggak apa-apa. Diucapkan ketika enggak apa-apa karena itu memang akhir salat. Ya itu memanggil Asmaul Husna kan kemudian itu meminta ampun itu juga diajarkan oleh Rasulullah kata-kata itu enggak apa-apa. Oh, gitu Rabbi Firli gitu. Ampuni saya, ampuni bapak ibu saya, mertua saya gitu. Ya. Ampunilah anak saya gitu. Enggak apa-apa itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Engkau Tuhan yang Maha Hidup, tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Ya Qayyum, Tuhan yang selalu mengurus saya, mengurus manusia. Iya. Senang itu. Masya Allah. Iya. Senang itu, meyakini Allah itu tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur, hanya untuk ngurus kita. Ya Qayyum itu, makanya ya Hayyu ya Qayyum itu, wahai Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang sustainer, yang selalu mengurus gitu loh. Ya Qayyum itu Allah yang selalu mengurus. Jadi kita itu lupa Allah pun itu Allah ngurus kita loh. Masya Allah. Ya. Orang yang benci Allah pun itu diurus oleh Allah. Diurus ya, Allahu Akbar. Ya, orang benci sama Allah. Benci kepada Allah, tidak suka menyebut Allah. Kalau ada orang ngaji nggak suka. Ada ikut pengajian, ada ibu-ibu pengajian, aktif pengajian yang tidak suka juga ada. Itu. Nah orang yang tidak suka begitu dia diurus Allah juga. Ya Hayyu ya Qayyum, boleh. Ya. Iya. Boleh Diucapkan ya, Prof. Lanjut, ada lagi. Lanjut, Prof. Assalamualaikum, Prof. Saya seorang ibu usia 43 tahun. Ya. Saya kalau dengar suara keras seperti mercon, knalpot, brong, ya badan saya langsung lemas, badan sekujur dingin, kepala sakit luar biasa. Dada berat, sesak, kata dokter dari psikisnya yang bisa melawan penyakit dari diri sendiri. Saya bingung, Prof. Ke alternatif pun katanya obatnya dari diri sendiri. Padahal saya sudah berusaha
Tapi kenapa tetap saja bimbing saya Prof, doa apa yang harus saya amalkan? Sedang di depan rumah ada warung kopi tempat anak-anak pakai knalpot burung. Saya bolak-balik masuk ke rumah sakit hanya dikasih penenang obat tidur saja, Prof. Sederhana itu. Iya. Coba segera konsultasi kepada orang yang sudah pernah ikut pelatihan terapi sholat bahagia. Konsultasi Ya, kepada tanya itu jalan gimana. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan di tempat ini. Waktunya masih ada. Begini Bu ya. Tolong nanti di buku terapi sholat bahagia ya, yang edisi terakhir ya, yang cetakan terakhir, Ibu nanti pinjam, atau kalau tidak punya miskin, Ibu bisa meminta 081231304333 Mbak Zahro, nanti akan diberi gratis. Terus nanti lihat di tabel-tabel itu ya. Lah di tabel-tabel itu nanti ketika posisi ada gambar rukuk di belakang itu, tabel-tabel loh ya. Iya. Itu ada kata-kata begini. Wahai Allah, saya punya masalah, yaitu itu. 2, wahai Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh dengan kenyataan ini. Yang ketiga, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa menolong saya. Yang keempat, saya yakin Engkau bisa mengambil alih masalah saya. Jadi tolong Ibu dengarkan ya. Jadi yang pertama, waktu rukuk, waktu sujud itu yang lama, Ibu bilang begini dalam hati. Dalam hati tidak boleh diucapkan. Tapi sebelum masuk salat itu dihafalkan dulu. Wahai Allah, saya punya masalah. Saya sering kali sakit kalau mendengarkan suara keras. Toh? Yang kedua, saya ikhlas ya Allah. Saya tidak mengeluh lagi dengan suara-suara begini. Itu ditanamkan. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh. Saya terima saja ya Allah. Sudah takdir Allah saya ketemu orang-orang yang berbunyi itu. Saya ikhlas, saya ridho, saya tidak mengeluh. Walaupun itu sakit pun saya tidak mengeluh. Saya ikhlas mendengar suara begitu. Itu dikuatkan, diulang-ulang 1000 kali pun tidak apa-apa. Sampai dia itu nanti merasa senang dengan suara-suara itu. Toh? Kemudian yang ketiga, wahai Allah, saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa untuk menghilangkan rasa kaget-kaget saya itu terhadap suara-suara keras itu. Saya yakin. Yang keempat, ya Allah, saya sudah berusaha ke dokter, saya sudah datang ke ahli jiwa, saya sudah minum obat, saya sudah berdoa, tugas saya sekarang sudah berakhir, dan tinggal sekarang satu saja, aku pasrahkan hidup saya kepadamu. Masya Allah. Apakah saya hidup, apakah saya mati, apakah saya masih kagetan atau tidak, itu urusanmu ya Allah, aku pasrah kepadamu. Nah gitu. Nah itu saja dijalankan. Tolong itu direkam kata-kata saya ini, dan nanti saya minta laporannya. Ya, asalkan itu dilakukan, dilakukan terus-menerus, ya. Itu nanti saya perkirakan dalam 3 minggu sudah hilang. Sudah hilang penyakit. Ya, karena doa pada waktu sujud itu doa yang dikabulkan Allah. Dan yakin itu, dan saya ikhlas, saya seneng. Kok dipertemukan dengan knalpot blong, saya seneng. Karena takdirmu, saya seneng. Engkau pertemukan dengan musik keras. Ya gitu. Nah kalau tetap sakit, pindah saja rumah ke puncak gunung. Ya, pindah saja rumah ke puncak gunung, atau di tengah hutan. Nanti di sana ada suara macan, kaget lagi. Allahu Akbar. Gitu. Oke, lanjut. Baik. Lanjut Prof ya. Ada 6 menit Prof ya, kita lanjutkan Prof. Assalamualaikum, ponakan saya sering cerita kalau melihat sosok orang yang sebenarnya sudah meninggal, dan ada seorang yang bisa melihat seperti ponakan saya ini, mengatakan kalau ponakan saya ini diikuti jin turunan leluhur dan tidak bisa dihilangkan. Apa benar ini Prof? Apa agak sebaiknya diruqyah atau bagaimana Prof? Itu tanyakan yang ahli jin ya gitu. Nah, tapi bagi orang seperti ini, bisa ibunya atau dia membaca namanya ayat-ayat ruqyah. Di situ ada bagian belakang itu ayat-ayat ruqyah, ar-ruqyah gitu. Ya, di situ. Baca yang keras.
Ada 3 halaman. Dibaca yang keras. Ya, yang keras. Yang keras supaya jin itu tidak mengganggu. Itu. Jadi ada surah ayat kursi, ada qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, kemudian ada ayat-ayat macam-macam di situ, sudah kumpulan semuanya di situ. Saya sudah membukukan itu dari berbagai macam kitab. Masya Allah. Tolong diingatkan saya, besok saya bawakan. Iya Prof. Itu. Siap. Tipis saya seperti ini, tipis. Sama seperti zikir afirmatif. Al ayatul Qur'aniyah fin nur wasyifa, itu ada bahasa Arab semua. Nanti akan saya tunjukkan halaman ini, halaman ini, halaman ini. Masya Allah. Ini penting sekali ya Prof, yang iya. mengobati. Jadi jangan diusir, jangan ini kasihan ya. Sudah itu dia bacakan saja nanti. Nggak usah dihilangkan, nggak apa-apa. Yang penting nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya Prof. Iya. Sama-sama makhluk hidup atau bagaimana Prof? Iya, sama-sama makhluk Allah. Iya. Biar aja. Masya Allah. Nanti kita usir terpindah ke tetangganya gimana? Kasihan. Kasihan tetangganya. Baik.